Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahzatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bihi bi ulumihi. Di dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Aun Al-Haddad bahwa penyedia barang atau para penimbun barang seperti yang kita bahas sebelumnya, ani man ihtaqara ta'ama arba'ina yawman thumma tasaddaqa bihi lam yakun tasaddaquhu fi kafaratun li ithmi ihtiqari. Barang siapa seseorang yang menimbun harta, menimbun sembako untuk dijual agar harganya tinggi, maka selama 40 hari dia tidak akan pernah untuk dapat menebus dosa-dosanya. Nah, ini sekarang menimbun makanan ada yang sampai 1 tahun, ada yang sampai 1 tahun, ada yang sampai berbulan-bulan. Fal'iyatubillah min dalik. Berapa dosa yang kau tumpuk? Ketahuilah kita di dunia cuma sebentar. Karena di dunia cuma sebentar, 63 tahun kata Rasulullah, 63 sampai 70 tahun. Kadang orang-orang ini mempertaruhkan yang selama-lamanya untuk 63 tahun. Kadang orang berpikir, saya harus menikmati dunia, saya harus sukses, saya harus kaya, saya harus punya semua fasilitas. Kok nikmati cuma 63 tahun? Itu kalaupun sehat. 63 tahun umur kita dipotong tidur 8 tahun, berarti sisa sekitar 63, berarti sekitar umur kita 40 tahun kalau tidurnya 8 jam. Dipotong lagi untuk kamar mandi, berarti sisa 30 tahun usia kita. Jadi 10 tahun kita mau ngitung kalkulasi, kita di kamar mandi itu 10 tahun. Hitungan kali sehari itu berapa menit, kali 1 tahun, terus pengno. Mohon maaf, 1 tahun. Kita di kamar mandi itu 1 tahun, mohon maaf. Kita di kamar mandi itu 1 tahun, Pak. Kalau usia kita 63 tahun, 1 tahun waktu kita habis di kamar mandi. Tidur 9 tahun, tinggal separuh. Belum lagi kita nyuci pakaian, belum lagi segala macam, entek waktu ini. Untuk ibadah habis. Untuk menikmati sesuatu, tidak akan bisa manusia untuk benar-benar mendapatkan kesenangan di dunia. Tapi kadang-kadang mereka mempertaruhkan, yang penting suge saiki, yang penting saya dapat duit, yang penting saya dapat jabatan, mau bohong, mau khianat, mau dengan dusta, mau dengan cara yang curang, dia nggak peduli, hanya untuk mendapatkan kenikmatan sesaat yang cuma 63 tahun. Fal'iyatubillah min dhalik. Annal muhtakirina yahsuruna ma'a qatlihin nufus. Nanti para penimbun harta, orang-orang yang ikhtikar, orang-orang yang menimbun, dia akan dibangkitkan oleh Allah bersama orang-orang yang membunuh, para pembunuh. Orang-orang yang membunuh itu, ya Allah, fal'iyatubillah min dalik, dia akan mendapatkan siksaan yang luar biasa. Dan para penimbun termasuk orang yang dikumpulkan bersama mereka. Dalam satu riwayat, Sayyidina Ali ini pernah membakar duit. Jadi bukan duitnya dulu itu, yaitu duit palsu, uang palsu. Ini termasuk yang dimaksud. Uang palsu itu kalau zaman dahulu emas dicampur dengan tembaga. Kayak uang sekarang kan uang yang dicetak ganda. Orang nyetak ganda atau orang yang memalsukan duit, termasuk orang yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yahda'una ila anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Orang yang berbuat seperti itu mbujuki awake dhewe asline. Dan mereka tidak menyadari. Orang menipu orang itu sama seperti dia menipu dirinya sendiri. Apa sebab? Engkau bakal ketahuan. Enggak ada manusia enggak ada ketahuan. Saya bohong, saya curang, terus enggak ketahuan. Engkau khianat, berharap engkau tidak ketahuan, mustahil, engkau pasti ketahuan. Kita berbohong, kita curang, kita khianat, terus kita berharap tidak ketahuan. Tidak mungkin. Tidak ketahuan di dunia, pasti di akhirat engkau akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hati-hati. Di dunia mungkin orang kalau sampai dibongkar aibnya di dunia, dia nipu terus dia bongkar aibnya, dia beruntung dia. Malunya nggak seberapa dibanding malunya nanti dia di hadapan semua makhluknya Allah. Dieter-eter, dipermalukan. Sampai satu riwayat mengatakan orang saking malunya itu tubuhnya meleleh, matanya copot, telinganya copot, meleleh seperti lilin, saking menahan malu yang luar biasa. Faliyadzubillah min dzalik. Jadi engkau berharap kita nipu, naudzubillah min dzalik, ada orang nipu, ada orang berbohong, terus enggak ketahuan, enggak ada, engkau pasti akan ketahuan pada masanya nanti. Maka di dalam satu riwayat mengatakan termasuk orang yang akan dipermalukan oleh Allah yaitu orang yang jual beli melampaui batas. Apa itu? Yaitu riba. Dia jual beli melampaui batas. Atau riba ini dikatakan satu barang dia beli dengan dua harga. Lek cash sakmene, lek kredit sakmene, ini riba. Kreditnya piro, Pak? Sampai metu sepeda motor. Saya mau beli sepeda motor. Oh ya. Berapa, Pak? Kalau 1 tahun sekian, 2 tahun itu haram langsung sudah. Akadnya nggak boleh. Akadnya nggak boleh. 1 tahun. Jadi bagaimana mensiasatinya? Sediakan 3 motor yang sama. Mensiasati. Ada motor Repodo, motor A, motor B, motor C, semuanya mereknya sama, warnanya sama, tapi barangnya beda. Itu boleh. Tidak termasuk daripada riba. Yang ini 1 tahun kreditnya 300.000, yang ini 1 tahun, yang ini 5 tahun 300.000, yang ini 3 tahun kreditnya 400.000, yang ini 1 tahun kreditnya 500.000 dengan barang berbeda, itu masih boleh. Namanya hilah. Hilah itu siasat. Tapi ya wallahu a'lam tetap dosa mungkin. Tapi kalau kita ngomong fikih, ya ini nggak dosa ini, peraturan fikih ya. Tapi kita kembalikan lagi, apakah Allah bisa wa'akali? Pangeran wa'akali? Nggak bisa. Atau kita beli cash berapa, kalau kredit berapa, langsung haram. Nggak boleh, itu juga dikatakan riba. Satu jenis barang, dia dengan 2 harga, itu juga dikatakan riba. Terus gimana kalau kredit motor? Sediakan 3 motor. Saya mau beli 3 motor ini untuk siasat. Maka kadang-kadang angel bayar kreditan, yo kok riba sampean. Wangel kredit motor sumpah mesti ono halangannya untuk kredit ya, bayar kreditan. Ya gara-gara itu, karena riba engkau dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan hartamu dicabut oleh Allah. Faliyadzubillah min dzalik. Orang yang melampaui batas ini riba ya. Riba ini perlu kita ketahui. Riba ini enggak harus dengan menambahkan duit. Ada orang datang ke rumah kita. Ada, "Bib, aku nyilek duit 500.000, iya, tak silai. Tapi engkau lek awak metu toko omahku, lawangnya itu tutup." Itu juga riba sudah. Riba berupa tenaga. Jadi ada ziyadah, ada tambahannya. Nanti kalau engkau keluar dari rumah, tolong tapi jadi di dalam satu akad ya. Di dalam satu akad, satu transaksi, satu ijab kabul, ketika kita meminta orang yang mengutangi kita, tapi nanti ada tapinya, ini juga termasuk daripada riba. Nanti kalau engkau keluar dari rumah, tolong tutupkan pintuku, itu termasuk daripada riba. Engkau meminta penambahan di dalam pembayaran hutang tadi. Lalu bagaimana caranya? Ya kita jadikan aja presentasi jual beli. Jadi kalau engkau untungnya sekian, kita presentasi sekian. Kalau engkau rugi sekian, ya kita tanggung bersama. Untung rugi ditanggung bersama. Itu namanya baru sah. Jadi kalau orang mengatakan ada bank syariah, bank orang yang mengatasnamakan syariat, bank syariat, ini seperti ini tidak boleh. Anda harus kenalkan benar-benar kalau memang syariat, gunakan syariat 100%. Anda jangan membodohi umat Islam. Jangan mempermainkan umatnya Nabi Muhammad. Ini hak kita untuk berbicara. Ini hak saya sebagai guru ngaji untuk menjelaskan kepada mereka. Kalau saya diam, saya akan dikutuk oleh Allah. Kalau saya diam, saya akan dilaknat oleh Allah. Saya harus berbicara. Ini benar-benar harus dipahami oleh semua orang. Jangan diam. Wah, nanti jangan nyinggung orang loh. Ini Anda harus benar. Anda menggunakan nama syariat, Anda harus sesuai syariat. Jangan Anda mempermainkan syariat. Kalau Anda mengatakan konvensional, silahkan dengan konvensional. Memang itu riba.
itu riba, silahkan. Tapi sudah mengatakan ini adalah syariat, ini adalah syariat Islam, Anda salah, Anda bukan syariat, Anda khianat, Anda membohongi umat. Tidak bisa. Mentok-mentoknya mereka akan gagal di dalam penerapan syariat, di dalam eksekusi, dalam transaksi, di dalam pemahaman, di dalam customernya, nasabahnya memahamkan, harus paham nasabahnya. Jadi orang kalau transaksi dalam perbankan syariah, kalau mau sah ya, kalau mau sah memang itu syariah, dipahamkan dulu nasabahnya. Ketika nasabah itu dipahamkan, harus tahu uang itu digunakan untuk apa, cara memutar uangnya itu untuk apa, harus tahu. Oh, berarti ada tinjauan usaha. Ada tinjauan usaha ini nanti tidak tahu, nanti ada yang mau. Lah ya apa? Nanti gampang kita main saham. Lah sahamnya apa gak riba ini? Apa gak dosa saham deposit? Apa gak dosa? Kita nanti pinjamkan ke orang, nanti orang bayar sekian, segala macam, diputar-putar sendiri. Nah, ini merupakan menjadi keharaman. Jadi kalau syariah yang ada di sini merupakan tidak bisa 100% menghalalkan sesuai yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di dalam satu hukum kita harus benar-benar memahami tentang masalah syariat, jangan main-main di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, pertanyaan B, lebih utama mana berangkat sholat berjamaah di masjid sama mengimami anak istri di rumah? Nah, jadi kita melihat di sini ada dua fadilah, ada keutamaan. Kalau memang anak istri kita butuh pendidikan, Anda lebih afdal di rumah. Butuh tarbiyah, butuh pendidikan. Kita pendidikan ini, ibadah ini, atau dakwah itu pertama kali ada di rumah. Jangan kita dakwah di luar sebelum kita dakwah di rumah. Kita mengajak anak istri sholat berjamaah, itu dakwah yang pertama. Ajari mereka wudhu yang benar, sholat yang benar. Percuma kita berangkat ke musola, kita berangkat ke masjid, tapi anak istri kita nggak sholat. Untuk apa? Mayanfa, nggak ada manfaatnya. Lebih afdal engkau di rumah mengajak anak istrimu untuk sholat. Ini zaman sekarang, bapaknya pengajian, anaknya dangdutan. Ini zaman sekarang ini. Bapaknya ikut pengajian, anaknya biliatan. Kadang anaknya di tempat-tempat maksiat, bapaknya baca zikir, tahajud, anaknya di tempat-tempat maksiat, di tempat-tempat karaokean, anaknya faliyadzubillah min dalik. Ya, ini kalau kita mau jabarkan lebih afdol kita mengajak anak istri kita dan memantau anak istri kita. Orang tuanya tahajud, lebih afdol mana? Orang tuanya tahajud atau membiarkan anak istrinya keluar rumah malam-malam gak jelas kemana? Engkau akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang tua itu masuk neraka sebab anaknya, dan banyak orang tua itu tertolong masuk ke dalam surga sebab anaknya. Apa yang dimaksud di sini? Nanti di akhirat kalian akan menyaksikan, kata Nabi Muhammad, orang tua yang digelandang oleh anaknya yang asalnya di surga masuk ke dalam neraka. Ketika anaknya masuk ke dalam neraka, orang tuanya ke surga, anaknya menuntut, ya Allah, aku minta keadilanmu. Semasa di dunia aku gak pernah diperhatikan oleh orang tuaku, aku gak pernah dididik oleh orang tuaku, sholatku gak pernah diperhatikan, auratku pun tidak pernah diperhatikan, maka aku minta keadilanmu ya Allah. Maka orang tuanya yang semula menikmati surga diseret oleh anaknya dan masuk ke dalam neraka, faliyadzubillah min dzalik. Dan banyak juga orang tua yang di neraka, anaknya menangis kepada Allah, ya Allah, aku telah dididik oleh orang tuaku dengan sholat meskipun orang tuaku nggak benar, aku minta ya Allah keadilanmu, minta kasih sayangmu. Akhirnya orang tuanya yang semula ada di neraka diarahkan, ditarik oleh anaknya menuju ke surganya Allah. Menghati-hati di dalam sholat ini penting. Percuma kalau kita sholat 5 waktu di masjid tapi anak kita telantar, faliyadzubillah min dzalik. Bagaimana hukum seorang ibu yang tidak memberikan hak ASI kepada anaknya? Misal mengganti ASI dengan susu formula. Ono tak formula sing iso ngluwahi ASI? Tidak ada. Tak kasih tahu ya. Kita mendidik anak kita yang pertama, mencerdaskan dan menguatkan organnya itu dengan ASI. Tulangnya kuat, otaknya sehat, itu dengan ASI. Dan di dalam ASI itu banyak antivirus, banyak daripada
energi-energi dan banyak juga daripada formula yang Allah sediakan untuk masuk ke dalam bayi. Gimana hukumnya? Ada dolim kalian. Ada ibu-ibu yang nggak mau nyusui anaknya, takut bodinya elek, ya nyusui anaknya. Kalian akan mendapatkan hukuman dari Allah. Sebab air yang keluar dari susu itu hak daripada anak kita. Dan salah satu penyakit kanker payudara itu kebanyakan orang yang nggak mau menyusui. Kasus 99% kanker payudara itu dimiliki oleh kaum Hawa yang dia nggak punya anak atau dia punya anak nggak mau menyusui anaknya. Cek saja di media kedokteran sekarang, 99% kanker payudara itu karena daripada orang tuanya nggak mau menyusui anaknya. Faliyatubillah min dzalik. Sudah, kalau misal mengganti ASI dengan susu formula, kalau memang ASInya nggak keluar, ya sudah, itu minallah, dari Allah, kita nggak mau berbuat apa. Tapi kalau keluar, ditahan supaya nggak mau menyusui anaknya, kalian zalim, kan kalian akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang lebih hebat daripada ASI. Bahkan dikatakan ASI itu sebaik-baiknya ASI adalah 2 tahun. 2 tahun itu yang paling sempurna. Ini ada pertanyaan lagi, perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Namun pada realitanya ada seseorang yang soleh namun pasangannya jauh dari kata-kata yang soleh atau bejat. Apakah seorang tersebut salah dalam memilih pasangan ataukah cobaan? Jadi begini, ini seolah-olah ayatnya kok tidak pas ya. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Tapi sekarang prakteknya orang tuanya istrinya yang soleh, suaminya bejat. Apakah nggak salah di sini? Nah, saya akan jawab. Ini di pertemuan yang akan datang. Makanya ini jawabannya panjang. Insya Allah akan saya jawab di pertemuan yang akan datang. Insya Allah laki-laki yang bejat untuk perempuan yang bejat, tapi ini kualik-kualik. Apa sebab? Nanti akan saya jawab. Ini biar di sini, yang lainnya kita singkirkan. Tak jawab Bu, panjang ini. Jawabannya ada sekitar 15 menit. Ada tafsir Qur'annya dan ada realita, dan saya sudah membuat riset ini. Sudah saya buat riset panjang sekali dan akan saya buktikan, dan ada orang-orangnya yang mau disebutkan namanya. Ini buktinya bahwa syariat itu tidak salah. Yang salah adalah diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'allamna ma syaikhnana wa ila hadratin nabiyyi Muhammad. Fatihah. Ini kotaknya biar sih.